Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Zidni Nafi Hasbi MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah pendekatan studi Islam. Saya Dona Aprilia, perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Pak Bukhari, Pak Dardiri, Ibu Dia, Ibu Enya, Ibu Hanhan, Ibu Hanifah, dan Bapak Hayatul Khairul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah pemaparan mengenai konsep dasar model-model pendekatan dan metode studi Islam. Dalam hal ini, khusus bagian saya yang akan saya sampaikan mengenai pendekatan holistik dan pendekatan mistikal. Jadi dalam video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana pendekatan holistik dan juga metode mistikal dalam studi Islam. Jadi pendekatan holistik dalam studi Islam itu adalah cara untuk memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. Jadi bukan hanya bagian-bagian tertentu secara terpisah. Seperti yang selama ini kita pelajari, bahwa pendidikan Islam itu biasanya hanya fokus pada satu aspek. Misalnya tafsir, fikih, ataupun tasawuf. Nah, akibatnya banyak orang yang mempelajari Islam itu dalam bentuk yang terpisah-pisah, sehingga mereka tidak mau mendapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap tentang Islam sebagai sebuah ajaran yang menyeluruh. Jadi, dengan adanya pendekatan holistik, ini bertujuan agar seseorang itu dapat memahami Islam itu secara keseluruhan, bukan hanya satu aspek saja seperti hukum, fikih, atau akidah, tetapi juga menghubungkannya dengan berbagai aspek lain yang relevan. Jadi, pendekatan holistik itu menyatukan berbagai bidang agar pandangan terhadap Islam itu lebih menyeluruh dan lebih mendalam lagi. Jadi, ada studi kasus atau penggunaan metode pendekatan holistik dalam pembelajaran. Bisa dicontohkan ketika seorang guru mengajar tentang puasa dalam Islam kepada siswanya. Nah, jadi kalau dalam pendekatan tradisional, mungkin guru itu hanya menjelaskan aturan-aturan fikih seperti ketentuan-ketentuan puasa. Namun, dengan pendekatan holistik, guru itu bisa melibatkan aspek lain agar murid itu mendapatkan pemahaman yang utuh. Jadi aspek yang bisa dilihat yang pertama akidah. Jadi guru itu bukan hanya menjelaskan puasa itu sekedar menahan haus dan lapar, tetapi dalam konsep akidahnya, bagaimana puasa itu menjadi bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi akidahnya. Hal ini menumbuhkan keyakinan bahwa puasa itu adalah bagian dari keimanan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari aspek akidah. Selanjutnya yang kedua dari aspek akhlak. Jadi guru itu bukan hanya sekedar menjelaskan puasa itu menahan lapar dan haus, tapi dari segi akhlaknya. Bagaimana dengan berpuasa seseorang harus lebih berhati-hati ketika berbuat atau bertingkah laku. Selanjutnya dari segi aspek sosial. Jadi, dengan pendekatan holistik, guru itu tidak hanya menjelaskan pentingnya puasa dalam merasakan haus dan lapar, tetapi guru juga menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada siswa bahwasanya puasa itu adalah cara untuk kita dapat meningkatkan kepedulian orang. Jadi kita bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Jadi di sini dapat mengajarkan empati dan juga kepedulian sosial kepada siswa. Jadi ketika menggunakan pendekatan tradisional, tentu mengajarkan tentang puasa, jadi siswa itu hanya mendapatkan pemahaman tentang fikih puasa. Tetapi ketika menggunakan pendekatan holistik, siswa itu tidak hanya mengetahui konsep atau ketentuan dalam fikih, tapi juga bisa memberikan pemahaman kepada siswa bahwasanya pelajaran puasa itu juga bisa dilihat manfaatnya dari aspek sosial. Selanjutnya ada aspek sejarah dan budaya. Jadi guru juga bisa menceritakan bagaimana tradisi puasa yang telah dilakukan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Nah, ini dari segi sejarah dan budaya, bahwa
setiap daerah, setiap orang itu melaksanakan perintah puasa. Jadi selanjutnya yang kelima ada dari aspek tasawuf. Jadi guru dapat menjelaskan bahwa puasa itu adalah cara untuk kita membersihkan hati kita dan meningkatkan ketenangan jiwa. Membawa siswa ke pemahaman spiritual bahwa puasa itu adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya puasa itu hal-hal yang membatalkan niat, rukun puasa, bukan hanya itu, tapi juga membantu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa puasa itu gimana caranya kita membersihkan hati dan menenangkan jiwa dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pendekatan holistik adalah ketika dalam pembelajaran atau memberikan studi Islam mengenai puasa, jadi siswa itu tidak hanya belajar tentang aturan-aturan hukumnya, tetapi juga dari aspek keyakinan, akhlak, sosial, dan spiritualitasnya. Jadi ini akan membuat siswa itu menjadi lebih paham tentang Islam sebagai ajaran yang komprehensif, bukan hanya satu bagian yang terpisah. Jadi bukan hanya mengatur aspek-aspek kehidupan secara individu, tetapi juga secara sosial dan juga spiritual. Selanjutnya ada metode mistikal. Nah, jadi metode mistikal ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami mengenai studi Islam. Nah, metode mistikal itu adalah metode yang digunakan untuk memahami aspek-aspek dalam Islam yang bersifat supranatural dan mistik. Jadi, metode mistikal ini seringkali tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan logis ataupun empiris. Jadi nggak bisa dari segi logis ataupun empiris. Seperti sains membutuhkan empiris dan juga logis. Kemudian metode mistikal ini memperhatikan hal-hal yang dianggap irasional dan supranatural, namun tetap diakui sebagai bagian dari realitas dalam tradisi Islam, seperti mukjizat atau kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Kemudian metode mistikal ini menerima bahwa ada hal-hal yang di luar nalar manusia, yang hanya bisa dipahami dengan iman dan juga keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian metode mistikal ini digunakan untuk mengkaji teks-teks atau riwayat yang berhubungan dengan peristiwa supranatural atau mukjizat. Selanjutnya, metode mistikal mengajarkan bahwa ajaran Islam, dalam Islam itu tidak semua hal harus diuji secara logika ataupun sains. Jadi ada melibatkan aspek iman dan penerimaan terhadap hal-hal gaib yang menjadi bagian penting dalam pemahaman Islam secara utuh. Jadi dalam pembelajaran, metode mistikal ini sebenarnya juga sudah diterapkan. Seperti ketika kita mempelajari tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Nah, peristiwa saat Rasulullah itu hijrah, di mana rumah beliau itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy yang berniat mau membunuh. Tetapi Rasulullah keluar dari rumahnya dengan melemparkan pasir ke arah musuh yang menyebabkan mereka tertidur, sehingga Rasulullah bisa pergi dengan selamat. Nah, jadi peristiwa ini tidak bisa mau dipahami atau dijelaskan secara logika atau ilmu pengetahuan biasa, tetapi bisa dipahami melalui sudut pandang mistikal, yaitu adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ketika mempelajari mukjizat Nabi Ibrahim. Nah, peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak terbakar meskipun dilempar ke dalam api yang besar oleh kaumnya. Nah, dalam pandangan mistikal, peristiwa ini dipahami sebagai mukjizat, yaitu suatu kejadian luar biasa yang terjadi atas izin Allah untuk melindungi Nabi Ibrahim. Jadi kejadian ini tidak bisa untuk dijelaskan secara ilmiah, tetapi dimaknai sebagai tanda kekuasaan Allah yang berada di luar pemahaman manusia biasa. Kemudian ketika mempelajari mukjizat Nabi Isa yang mengubah atau membelah lautan dengan tongkatnya. Jadi kejadian ini bukan hasil dari ilmu sihir ataupun teknologi, tetapi merupakan manifestasi dari kekuasaan Allah untuk mendukung Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Jadi kesimpulannya, metode holistik ini menerima bahwa ada hal-hal yang di luar nalar manusia yang hanya bisa dipahami dengan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal,
ketika kita meneliti kisah-kisah mukjizat dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, metode mistikal ini sangat membantu untuk memahami makna spiritual dan hikmah di balik adanya peristiwa tersebut tanpa membutuhkan penjelasan rasional yang mungkin tidak tersedia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.